tapasada marohatta martangya kita. Asingiroha madihamu dohot dame nasian debata amatta dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Huriani tuhata nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata dihita di bagasan partang yang ngata di Borginon. Imanatar surat di Pesalmen bidu 140 onom. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10. Tajahama hatani tuhata secara responsoria. Songonoma hatani tuhata dihita. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Unang marhaposak kamu tu akka pangarajai tu anak ni jolma naso upeo panopahion di bagasan ibana. Martua ma manang ise nama bahen debatani si Jakob pangurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sipatikos uhum tu akana dirupa, silehon si panganon tu akana male. Jehovah makar hari akana tarate. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana margogoikon akana sopot somarama somarina, dohot akana mabalu. Jala dipalipe ianggo dalan ni akapar jahat. Imasahatna mau diatema dihita saluhutna. Nagabe topik di bagasan partang yang atta di Borginon hadaulaton mardongan sabam niroha. Di hata Indonesia didok ibadah disertai rasa cukup. Damang dainang upatu pahami jamita di hata Indonesia tuhita tapayuti hutma di bagasan las niroha. Topik pertanyaan kita ibadah disertai dengan rasa cukup. Damang dainang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur pasal 146 ini mau menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya pengawasan Tuhan atas semua ciptaannya. Keterlibatan Tuhan kita itu tampak di dalam alam ini, dan kebanyakan dari keterlibatan itu sungguh-sungguh tidak mampu untuk kita pahami. Tetapi semakin kita bisa memahami keterlibatan Tuhan kita di dalam dunia ini, kita pasti didorong untuk mau memuji nama Tuhan kita. Dan waktu yang tepat bagi kita untuk memuji Tuhan itu adalah saat ini, ketika kita hidup di muka bumi ini. Ayat yang pertama firman Tuhan pada malam hari ini dimulai dengan ajakan kepada semua orang, kepada kita secara khusus, mari kita berhaleluya, mari kita memuji Tuhan. Ayat 1 mengatakan haleluya, pujilah Yahweh atau Tuhan huruf kapital semua. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Damang dainang pemazmur memulai kembali malam ini firman Tuhan dengan ajakan untuk berhaleluya. Hari Minggu kita diajak berhaleluya. Malam ini kita kembali diajak untuk berhaleluya. Saya mau katakan kepada kita, sadarkah kita kalau kata haleluya itu begitu kuatnya di dalam gereja? Saking kuatnya kata haleluya itu, haleluya dibenci oleh orang-orang yang ada di luar sana. Miliaran orang benci untuk mengucapkan haleluya. Kenapa? Karena mereka bukan hamba-hamba Yahweh.
yang dipanggil untuk menyembah Tuhan yang hidup itu. Di hari Minggu kita sudah belajar siapa yang memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan adalah semua hamba-hamba Tuhan. Bagi orang Yahudi, mereka memahami malaikat itu ada. Tetapi berbeda malaikat dengan manusia. Bedanya di mana? Malaikat tidak diberi kehendak bebas. Sehingga malaikat hanya tahu berhaleluya, memuji Tuhan di surga. Tetapi kita manusia, Tuhan karuniakan kepada kita kehendak bebas. Tetapi justru di dalam kebebasan kita itu, kita bebas mau datang atau enggak ke gereja. Justru dalam kebebasan kita itu kita bebas mau memuji Tuhan atau tidak. Sehingga dalam kebebasan kita itu pada malam hari ini kita diingatkan, selama jiwa kita masih melekat pada tubuh yang lemah ini, ya, selama jiwa kita masih melekat kepada tubuh yang penuh dosa ini, jiwa kita itu di dalam tubuh ini harus memuji Tuhan. Sehingga Amang Inang, apa poin penting yang mau kita pelajari di awal khotbah ini bagi kita? Kita semua sebagai manusia punya tubuh dan jiwa ini diundang untuk terlibat di dalam pemujian kepada Tuhan kita. Kemudian ayat 2 katakan kepada kita, aku hendak memuliakan Tuhan, huruf kapital semua, Yahweh. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Di ayat 2 ini Amang Inang ada dua kata penting. Yang pertama kata bernyanyi, dan yang kedua kata memuji. Baik kata bernyanyi dan memuji itu selalu ada dalam ibadah-ibadah kita. Tentu jelas bagi kita yang namanya bernyanyi itu belum tentu memuji. Tidak otomatis setiap nyanyian itu adalah pujian kepada Tuhan. Tetapi poin pentingnya dalam ayat yang berikutnya ini, nyanyian-nyanyian kita itu bisa kita kumandangkan, bisa kita nyanyikan dengan alunan musik ataupun tanpa alunan musik. Baik dengan musik dan tanpa musik, itu sama-sama bagusnya. Tidak ada yang lebih tinggi yang satu ataupun yang lain. Tetapi melalui nyanyian-nyanyian kita, mari kita perhatikan bersama-sama. Melalui nyanyian-nyanyian kita itu, biarlah pujian kita diketahui orang lain. Biarlah pujian kita dimengerti oleh orang lain. Pujian kita bisa memotivasi kita dan juga orang di luar sana yang mendengarnya. Pujian yang kita nyanyikan itu bisa mengingatkan kita, mengingatkan orang, menegur kita, menegur orang juga. Bisa juga mengajari kita, mengajari orang yang ada di luar sana tentang hal-hal yang kita pahami, yang belum mereka pahami tentang Tuhan kita sendiri. Sehingga pemazmur dalam Mazmur 146 ini, dia tidak hanya menulis mazmur untuk dirinya sendiri, tetapi dia bagikan mazmur ini bahkan sampai generasi kita dan juga sampai generasi sesudah kita. Mazmur ini juga untuk orang lain. Ayat yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan pada malam hari ini, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Amang Inang, dalam khotbah minggu kemarin bangsawan muncul. Sekarang bangsawan kembali muncul dalam pertanyaan dunggu kita. Ini kata Ibrani divim. Artinya orang yang mampu, bukan berkekurangan sesuatu. Ini orang yang mampu. Orang yang punya kapasitas untuk melakukan banyak hal di dalam hidupnya.
Sehingga firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita semua, jangan percayakan dirimu kepada orang-orang yang punya kemampuan di dalam dunia ini. Jangan percayakan dirimu. Melalui firman ini kita mau disadarkan betapa besarnya Tuhan kita itu. Betapa hebatnya Tuhan kita itu, sehingga kita seharusnya mempercayakan diri kita hanya kepada Dia yang lebih besar dan lebih hebat, itu Tuhan semata-mata. Karenanya Amang Inang, mari kita berhaleluya, mari kita bernyanyi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita puji Tuhan, bukan pujian untuk manusia. Bahkan ketika manusia mampu membuat sesuatu, bahkan ketika manusia mampu menghasilkan sesuatu, yang kita puji adalah Tuhan, bukan manusia yang menghasilkan sesuatu itu. Karena Tuhan yang lebih hebat, karena Tuhan yang lebih maha kuasa, kita gereja tidak pernah mempercayakan kelangsungan gereja kepada politikus. Kita tidak pernah mempercayakan kelangsungan gereja kepada partai. Kita tidak mempercayakan gereja kita, kelangsungan gereja kita kepada hukum-hukum negara. Kita juga tidak boleh mempercayakan kelangsungan gereja kita kepada orang-orang yang tidak percaya dan tidak berhaleluya. Jangan pernah percayakan kelangsungan gereja kepada mereka yang benar-benar tidak mampu untuk menyelamatkan gereja. Tapi ini bukan juga berarti kita nggak bisa meminta bantuan. Bukan itu artinya. Kita boleh meminta bantuan ketika kita butuh. Karena Tuhan juga tempatkan hamba-hambanya sebagai pemimpin, penguasa di dunia ini. Tuhan tempatkan hamba-hambanya, tetapi Tuhan tidak suruh kita mempercayakan diri kita kepada hamba-hambanya itu, kepada manusia. Kenapa kita tidak boleh mempercayakan diri kita kepada orang-orang itu? Karena kita tidak boleh berpikir bahwa keselamatan bisa datang dari manusia. Keselamatan selalu datang dari atas, sehingga kita berhaleluya. Sekali lagi Amang Inang, keselamatan selalu datang dari atas. Karenanya kita berhaleluya, memuji Tuhan. Bangsawan katanya tadi. Arti kata sebenarnya dermawan, orang yang punya kemampuan. Manusia bisa menjadi dermawan. Kita bisa menjadi dermawan. Tapi siapa yang bilang bahwa kita akan selalu ada dalam posisi itu? Manusia bisa peduli kepada gereja. Tetapi siapa yang bilang bahwa dia yang peduli kepada gereja akan senantiasa memikirkan gereja selalu? Entah bangsawan, entah dermawan, itu semua manusia biasa. Jadi kalau manusia biasa, apa yang akan terjadi kepada manusia biasa? Itu yang dikatakan kepada kita dalam ayat 4. Apa yang bisa terjadi dalam manusia biasa? Ayat 4 katakan, apabila nyawanya melayang, dia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Amang Inang, saya baca sekali lagi kepada kita. Ayat 4. Apabila nyawanya melayang, dia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyap maksud-maksudnya. Ayat 4 ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu fana, tidak kekal. Manusia tidak akan tetap tinggal di posisi dermawan, di posisi bangsawan untuk selamanya. Kita tidak akan tetap tinggal dan ada di dunia ini untuk selamanya. Manusia itu bisa mati besok, minggu depan atau tahun depan. Alkitab kita katakan pada hari itu lenyaplah maksud-maksudnya. Artinya apa Amang Inang?
Hari ini politikus bisa berkata kepada kita, aku akan segera keluarkan izin gerejamu. Hari ini politikus bisa berbicara seperti itu. Hari ini berbicara dia, aku akan segera keluarkan izin gerejamu. Tapi besok dia bisa meninggal juga sebelum maksudnya tercapai. Malam ini kita disadarkan, manusia bisa berpikir, manusia bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang memutuskan. Silahkan kita berpikir, silahkan kita buat rencana, tapi ingat, rencana-rencana itu belum tentu selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena bukan kita yang menentukannya. Seorang kaya, dia berencana mau membangun mall misalnya di Bakauheni ini. Itu rencana. Orang kaya mau membangun mall di Bakauheni. Itu namanya rencana. Bagaimana kalau hartanya hilang? Apakah mall itu masih bisa didirikan di Bakauheni? Tentu tidak lagi. Jangankan hartanya hilang. Bagaimana jika pikirannya berubah? Apa mall itu masih bisa didirikan di Bakauheni? Tentu tidak. Bahkan rencana manusia bisa gagal. Poin pentingnya apa? Jangan percayakan dirimu kepada manusia. Itu Amang Inang poin pentingnya. Percaya tentu bisa. Kenapa? Karena kita teman baik. Karena kita teman baik, kita saling percaya. Itu bisa. Percaya tentu bisa. Kenapa? Karena hubungan suami, istri, orang tua, anak, keluarga, semarga, sebangsa, seagama. Percaya bisa saja. Tetapi bukan pada level mempercayakan hidup kita kepada manusia. Sehingga ada perkataan bijak yang mengatakan, jangan pinjamkan uangmu jika engkau tidak bersedia kehilangan uang itu. Loh, kenapa? Kenapa saya tidak boleh meminjamkan uang? Dia orangnya baik kok. Benar dia orangnya baik sehingga kita pinjamkan uang kepada dia. Tapi bagaimana jika besok dia mati? Lembaga Alkitab Indonesia memakai istilah kembali ke tanah. Kembali ke, itu yang harus kita garis bawahi. Saya pinjamkan uang saya kepada dia karena saya kenal dia. Saya pinjamkan uang saya kepada dia karena saya tahu dia baik. Oke, dia orang yang baik. Tapi bagaimana kalau dia kembali ke naturnya yang penuh dosa? Sekarang dia baik. Jangan lupa kita semua bertabiat dosa. Gimana kalau dia kembali ke tabiatnya orang berdosa? Sehingga ketika dia sudah menerima pinjaman uang dari kita, dia tidak ramah lagi kepada kita. Dia tidak mau lagi berjumpa dengan kita. Sesuatu terjadi apa? Perubahan dalam dirinya. Dia kembali ke naturnya yang penuh dosa. Poin pentingnya apa, Amang Inang? Jangan percayakan dirimu kepada manusia. Jadi kepada siapa kita mempercayakan diri kita? Ayat 5. Ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Sekali lagi saya baca, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Tuhan huruf kapital semua. Amang Inang, dalam ayat 5 ini nama Yakub disebut, ya. Yakub termasuk satu tokoh iman dalam perjanjian lama. Melalui ceritanya kita tahu Yakub mengalami banyak pergumulan. Yakub mengalami banyak permasalahan. Meskipun dia mengalami banyak pergumulan, dia punya harapan. Itu kata firman Tuhan pada malam hari ini. Dia menaruh harapannya dan percayanya kepada Yahweh, Tuhan huruf kapital semua. Yakub sama seperti kita, orang yang penuh dosa. Tabiat kita sama Yakub sama-sama bertabiat dosa. Lihat saja apa yang Yakub lakukan terhadap Yusuf
Sehingga anak-anak yang lainnya cemburu, sakit hati, bahkan ingin membunuh Yusuf saudaranya. Apa yang Yakub lakukan kepada anaknya? Kepada saudaranya Esau, apa yang sudah Yakub lakukan kepada Esau sehingga Esau mau membunuh Yakub? Yakub sama seperti kita orang yang berdosa, dia punya kekurangan. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita, Yakub benar-benar sudah melewati banyak sekali permasalahan. Dia bisa lepas dari Esau karena Yahweh, karena Tuhan. Dia bisa terberkati, kekayaannya bertambah hanya karena Tuhan. Dia juga bisa berbalikan dengan abangnya setelah sekian puluh tahun berpisah, hanya karena Tuhan saja. Malam ini kita diingatkan, Tuhanlah yang menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan Yakub itu. Tuhan penolong Yakub. Sehingga kita semua ditarik, jangan percayakan dirimu kepada manusia. Kita ditarik untuk mempercayakan diri kita kepada siapa? Tuhannya Yakub, Yahweh. Sehingga kita pantas berhalel Yahweh, haleluya. Tetapi juga ketika kita melihat hidup Yakub itu, tidak semua orang bisa hidup seperti Yakub yang berharap kepada Tuhan. Kita bisa tampil seperti orang yang sangat religius, ya. Tapi kita sudah kehilangan harapan. Kita bisa hidup bahagia, tapi kita sudah tidak punya harapan lagi. Tentu juga Tuhan ingin harapan kita tetap ada. Kepada siapa? Bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Tuhannya Yakub itulah yang menjadi Tuhan kita. Itulah yang menjadi penolong kita. Harapan kita bukan politisi, bukan partai, bukan presiden siapa yang akan kita pilih nanti. Bukan juga nadif, orang-orang yang dermawan. Bukan kepada mereka kita berharap, tetapi kepada siapa? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Ayat 6 katakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan kitalah Tuhan yang mencipta alam semesta ini. Tuhan kitalah satu-satunya Tuhan yang ada, satu-satunya Tuhan yang hidup. Dan hanya Dia satu-satunya yang layak dan pantas kita percaya, dan juga kita percayakan diri kita kepadanya. Karena hanya Dia, Amang Inang, Tuhan yang setia kepada janjinya untuk selama-lamanya. Karena Dia kekal selama-lamanya. Lalu kemudian ayat 7 diberitahukan kepada kita pengawasan Tuhan dalam hidup orang-orang di dunia ini. Ayat 7 katakan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan, huruf kapital semua, membebaskan orang-orang yang terkurung. Amang Inang, kita diingatkan Tuhan senantiasa terlibat dalam semua aspek kehidupan di muka bumi ini. Tuhan terlibat. Bahkan bagi orang-orang yang sudah tidak lagi bisa menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Ketika tidak ada lagi orang yang mau membantu, semua sudah menjauh. Ketika semua orang tidak mampu lagi, sebenarnya mau membantu tapi tidak mampu lagi membantu. Fasilitas negara sudah tidak membantu lagi. Bodyguard yang terbaik sudah tidak membantu lagi. Bahkan pengacara termahal pun tidak bisa membantu lagi. Tuhanlah satu-satunya yang mampu ketika yang lain sudah mundur. Malam ini kita diingatkan kembali, kita punya bantuan, kita punya pertolongan, bantuan kita ada di dalam Tuhan kita sendiri. Ayat 8, Tuhan membuka mata orang-orang buta.
Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Amang Inang, ada apa dengan mata yang buta? Bagaimana pemahaman Yahudi tentang kebutaan? Alkitab menerangkan kepada kita tentang kebutaan itu. Rabi Yahudi mengatakan, siapa yang lahir dalam kondisi buta, orang yang buta itu hidup tetapi dia serasa sedang mati, sudah mati. Lahir buta, gelap terus. Mereka memahami dia hidup tetapi dia serasa mati. Sehingga orang-orang Yahudi memahami orang-orang yang dilahirkan buta itu sama dengan orang-orang yang dilahirkan dengan cacat ketidakmampuan. Dan itu diyakini terkait dengan kehidupan sebelumnya. Gak ada harapan bagi orang-orang yang seperti itu. Hidup tapi mati. Bagi orang-orang yang dikatakan dipahami seperti itu, masih ada harapan di dalam Yahweh. Karena Tuhanlah satu-satunya yang mampu untuk membuat mereka melihat. Amang Inang, masih ada harapan. Bahkan bagi orang-orang yang dipahami mati meski mereka sedang hidup. Ini penting sekali. Pemahaman seperti itu kita orang Kristen. Selanjutnya, ada apa dengan orang yang tertunduk? Ini tentu bukan hendak kita pahami secara fisikal orang ini tertunduk. Orang-orang yang tertunduk di sini adalah orang-orang yang mungkin mereka sudah kehilangan tempat tinggal mereka, entah karena kebakaran, tanah longsor, banjir dan yang lain sebagainya. Orang-orang yang tertunduk di sini adalah orang-orang yang mungkin mereka kehilangan segala sesuatunya seperti Ayub dalam Perjanjian Lama. Sehingga orang ini tidak harus selalu miskin, tetapi dia tertunduk oleh karena tekanan di dalam hidupnya. Bahkan juga jika pun dia harus secara fisikal tertunduk entah karena apapun itu, Alkitab kita katakan Tuhan berkuasa melepaskan mereka dari segala situasi yang memaksa mereka, menekan mereka sehingga mereka tertunduk. Dalam bagian akhir ayat 8 itu dikatakan Tuhan huruf kapital semua Yahweh mengasihi orang-orang benar. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ini berhubungan dengan ayat berikutnya, ayat 9. Dikatakan dalam ayat 9, Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Amang Inang, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Jalan orang fasik dibengkokkan. Sekali lagi, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Jalan orang fasik dibengkokkan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita kembali. Tuhan kita ingin agar kita semua menjadi orang-orang yang benar. Kenapa? Karena kepada orang-orang benar Tuhan memberi perlindungannya. Tuhan memberi keberpihakannya. Orang-orang asing ini termasuk kategori yang lemah. Anak-anak yatim dan juga para janda ini termasuk kategori yang lemah. Mereka sangat rentan untuk diambil keuntungan dari orang-orang. Sehingga mereka butuh proteksi dan juga perlindungan. Kepada orang-orang yang seperti ini, Alkitab kita mengatakan Tuhan bertindak seperti sebagai orang tua bagi mereka untuk melindungi mereka. Anak pasti percaya kepada perlindungan orang tuanya. Seperti itu juga anak-anak yatim, meski sudah tanpa orang tua, mereka percaya kepada perlindungan Bapaknya yang di surga. Kenapa? Ini janji Tuhan. Jalan orang-orang fasik akan dibengkokkan.
Siapapun yang mau mengeksploitasi orang asing, anak yatim dan juga janda, dia akan berurusan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang jahat bebas begitu saja. Di satu waktu Tuhan akan menggagalkan rencana orang-orang jahat itu. Tetapi di waktu yang lain Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang sudah berlaku jahat kepada orang-orangnya Tuhan. Amang Inang, orang jahat bisa melakukan apapun yang mereka mau. Orang jahat bisa berkata sesuka hati mereka. Orang jahat bisa merencanakan apapun, karenanya kita butuh perlindungan. Setiap kita butuh perlindungan dari Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, Tuhan memperhatikan kita. Tetapi bukan hanya memperhatikan, Tuhan juga melindungi kita semua. Tetapi fokus dari firman Tuhan ini, mereka-mereka yang lemah. Mereka-mereka yang sama sekali tidak mampu bahkan mempertahankan diri sendiri. Sehingga mereka butuh perlindungan dari Tuhan kita. Melalui semuanya ini, Amang Inang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita belajar banyak hal yang penting. Tetapi secara umum, Mazmur 46 mau mengatakan kepada kita, Tuhan terlibat. Tuhan terlibat di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan tidak menghendaki Israel itu dibuang ke Babel. Enggak. Tuhan enggak mau sebenarnya Israel dibuang ke Babel. Tuhan tidak menghendaki gerejanya dihambat-hambat, dihalang-halangi di Cilegon, Padang, Aceh dan yang lain sebagainya. Tuhan tidak menghendaki hal yang seperti itu. Tapi Alkitab kita katakan tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan, dan Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatunya. Karenanya apapun yang terjadi di muka bumi ini, di sekitar kita, kita percaya sampai sekarang Tuhan kita tetap melindungi gerejanya. Tuhan kita tetap melindungi orang-orang benar. Kita percaya Tuhan tetap melindungi anak-anaknya, hamba-hambanya yang berhaleluya dimanapun dan kapanpun kita memuji namanya. Ayat 10 yang terakhir katakan kepada kita, Yahweh itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun temurun. Ditutup dengan haleluya. Abang Inang, Tuhan kita memerintah selama-lamanya. Babel pernah jaya tetapi mereka hancur. Persia pernah jaya tapi mereka hancur. Romawi pernah jaya tetapi mereka hancur. Kerajaan Tuhanlah yang tetap kekal selama-lamanya. Kerajaan Tuhanlah yang sudah terbukti memerintah dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dan Tuhan yang memerintah itu adalah Tuhannya Yakub dan Tuhan kita saat ini. Satu-satunya Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya. Hanya Dia Tuhan yang benar. Tuhan yang bekerja di balik setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan. Tuhan yang bekerja memanggil kita berkumpul untuk berhaleluya. Tuhan yang bekerja di balik setiap hal yang kita lihat, setiap hal yang kita dengar, dan setiap hal yang kita rasakan. Juga Tuhan yang bekerja di balik setiap hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, dan tidak bisa kita rasakan. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang agung. Maka ayat penutup, haleluya. Mari Amang Inang, kita puji Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.